Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini, di situasi kota Bandung yang saat ini tidak baik. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Dan jangan khawatir bahwa Allah akan selalu pelihara kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ambil waktu sejenak pagi hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan buat pimpinan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berikan kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan di luar sana Tuhan, betapa tidak baiknya Tuhan kondisi saat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kami mengenal Engkau, Allah perlindungan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan sendiri berjalan Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada buat kami Bapa. Haleluya. Kau Allah yang agung, Kau Allah yang mulia. Ini kami Tuhan. Kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus hari ini Tuhan pimpin kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini Tuhan untuk memimpin kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku. Benar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melindungi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau permata yang indah, takkan pernah Kau lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah. Yesus domba segala dosaku, segala celah.
dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat kataku, saat kau menempuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami perlu perlindungan-Mu Tuhan. Mari Yesus Tuhan. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, di situasi saat ini Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu pelihara kami. Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan adanya hadirat Tuhan di tempat ini. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang mau Tuhan, kuduskan kami di tempat ini Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan akan selalu pelihara kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita mau aminkan lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Allah memelihara kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Jemaat boleh kembali duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kita, mengajar kita, untuk kita boleh mengerti dengan apa yang akan Tuhan nyatakan pagi hari ini lewat hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Ajarku mengerti. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu,
Bapa kami dalam surga, inilah menjadi keyakinan kami bahwa Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Di tengah kehidupan kami saat ini Bapa, kami percaya Engkau mengerti. Dan ajarkan kami semua mengerti segala rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan buka hati kami dan pikiran kami. Kami akan buka seluruh keberadaan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Roh-Mu yang kudus yang berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu ini. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada kembali di dalam rumah-Nya. Ya, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember. Bulan yang terakhir dalam tahun ini. Bulan Desember biasanya kita bersukacita karena ada perayaan Natal yang akan kita lakukan dan jalani. Bulan Desember orang mengatakan adalah bulan kasih. Ya, di mana di bulan Desember ini Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kelahiran anaknya yang tunggal. Ya. Bulan kasih di mana kita saling berbagi kasih satu dengan yang lain, baik di antara jemaat maupun juga kepada orang-orang di luar. Ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul berkorban karena kasih. Di hadapan kita ada meja perjamuan kudus. Ini bukti bahwa peringatan perjamuan kudus adalah bukti kasih Tuhan dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kehidupan kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi ini pernah merasakan kasih Tuhan dan telah merasakan kasih Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan mau datang ke dalam rumah Tuhan. Hari demi hari kita lalui bersama dengan kasih Tuhan. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, ada rekan saya yang senior saya di sekolah, saya mendengar dia meninggal gara-gara menyelam di Bali. Ya, baru beberapa tahun ini saya baru tahu kenapa teman saya ini meninggal. Ternyata ketika dia menyelam, oksigen anaknya ini mereka bersama keluarga, oksigen anaknya tidak berfungsi. Sehingga si ayah ini memberikan oksigennya kepada anaknya. Akhirnya anaknya selamat, tapi bapaknya meninggal. Ya. Pengorbanan seorang ayah karena kasihnya kepada anaknya. Ya. Seorang ayah atau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ayah atau ibu, kita berani berkorban untuk orang yang kita kasihi, untuk anak kita. Terlebih lagi Tuhan kita. Ya. Kita baca satu ayat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, slide selanjutnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini berbicara tentang seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan kita tahu semua itu adalah Yesus yang telah mati di kayu salib. Ya. Berkorban berarti menyatakan kesetiaan. Tuhan Yesus setia kepada Bapaknya, sehingga dia untuk menyatakan kesetiaan kepada Bapaknya dia berani berkorban. Berkorban juga berarti memberikan sesuatu sebagai korban. Ya, enggak tayang ya? Mungkin tim multimedia? Ya. Ya, slide. Ya. Kita tahu sebelum kita lahir di dalam dunia, Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita semua. Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Ya. Roma 5 ayat ke-8. Roma 5 ayat ke-8 dikatakan, ya, Roma 5 ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tahu bahwa kematian Kristus adalah karena kasih-Nya kepada saudara dan saya, kepada seluruh isi muka bumi ini. Ya. Dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Ya. Dalam Efesus 2 ayat ke-8 dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena emas, perak, atau kekayaan kita. Tapi kita diselamatkan karena kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita bukanlah Allah yang tidak mau berkorban. Ya. Allah yang justru mau berkorban untuk kita semua umat manusia. Sebab itu Tuhan juga ingin kita sebagai anak-anaknya. Seperti tadi kisah rekan saya yang mau berkorban untuk anaknya. Tuhan juga ingin kita sebagai anak-anak Tuhan berkorban karena kasih kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang melayani Tuhan di tempat ini, ambil bagian dalam pelayanan, tentunya bukan karena kita dibayar, bukan karena kita mendapatkan upah dari manusia, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita semua mau berkorban, yang membersihkan ruang gereja, tim AKB, pemain musik, dan sebagainya. Kita semua mau melakukan hal itu karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita memandang kepada manusia, tentunya kita kecewa. Ya, karena manusia tidak bisa memuaskan kita. Kalau karena kita disuruh sama orang, kita bisa kecewa, kita akan mundur dari pelayanan, kita akan mundur dari gereja. Tetapi karena kita melihat Tuhan, karena kita merasakan kasih Tuhan, kita mau berkorban apapun. Ya. Kalau hari-hari ini menjelang hari kelahiran Tuhan, menjelang hari Natal, banyak kegiatan yang kita akan lakukan, latihan, mungkin tim dekorasi sudah ini. Tentunya kita semua berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, berkorban pikiran, berkorban perasaan juga mungkin ya. Begini salah, begitu salah. Tapi mari, di bulan kasih ini, di bulan yang terakhir dalam tahun ini, di bulan Desember ini, di mana kita sebentar akan merayakan hari kelahiran Tuhan, Tuhan ingatkan kita untuk mau berkorban karena kasih kita, karena kasih kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan berkorban di kayu salib, menebus dosa kita karena kasih-Nya. Mari kita juga belajar sebagai anak-anak Tuhan, berkorban untuk Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kita. Untuk berkorban tidak memerlukan jabatan yang tinggi. Ya, slide selanjutnya. Seorang yang mau berkorban tidak memandang jabatan, ya. Karena jabatannya tinggi dia mau berkorban, atau jabatannya rendah, sebagai budak, sebagai hamba dia mau berkorban, tidak. Kita lihat dua contoh ya. Yang pertama, yuk slide selanjutnya. Kisah tentang Yonatan yang berkorban untuk Daud, ya. Bapak Ibu tentunya tahu kisah ini bagaimana, ya. Kalau saya akan secara singkat saja, dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, ya 1 Samuel 18, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan sangat mengasihi Daud. Sehingga ketika Daud menceritakan bahwa bapak kamu ini ngejar-ngejar saya, ya, Raja Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh. Ya. Yonatan sampai bilang, gak mungkinlah bapak saya masa membunuh kamu. Ya. Tetapi Daud meyakinkan bahwa Saul ini sangat membenci dia. Dan suatu saat pasti Saul akan membunuh dia. Maka ketika itu ayat 1 Samuel pasal 20, nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Ya. Bagaimana Yonatan membela Daud. Bagaimana Yonatan mau berkorban untuk Daud. Ya. Padahal Yonatan adalah anak sulung dari Raja Saul, yang mungkin dia akan menggantikan kedudukan sebagai raja. Tetapi Yonatan tidak mementingkan jabatan itu. Karena Yonatan tahu bahwa Tuhan sudah mengurapi Daud. Dan Tuhan akan menjadikan Daud sebagai raja selanjutnya. Ya. Tidak mudah untuk sebagai anak sulung, anak pewaris kerajaan, untuk mau berkorban bagi seorang Daud
yang seorang gembala saja. Ya. Tapi Yonatan memberikan contoh teladan buat kita semua. Kalau kita baca 1 Samuel 20 ayat yang ke-4. 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-4. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Ya, ini bukti pengorbanan Yonatan terhadap Daud. Dan kita tahu cerita ini, bagaimana Yonatan berjanji dengan Daud. Kalau misalnya dia mengadakan suatu perjanjian, Daud tidak akan hadir dalam pesta perjamuan yang diadakan biasanya oleh Saul. Dan kalau Saul marah, ya, maka Yonatan akan memberitahu supaya Daud terlepas atau terbebas dari ancaman pembunuhan. Ya. Kalau kita baca ayat 32 sampai 34, ini bukti pembelaan Yonatan terhadap Daud. Ayat 32 sampai 34. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Ini bukti bahwa Yonatan sangat membela Daud di hadapan sekalipun kepada bapaknya sendiri. Ya, Yonatan mau berkorban untuk seorang yang dikasihinya. Dan kalau kita lihat selanjutnya, ayat ke-42 dikatakan, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Itu bukti bahwa Yonatan berkorban, rela berkorban menyelamatkan Daud dari ancaman pembunuhan ayahnya. Ya. Karena apa? Karena Yonatan mengasihi Daud. Ya. Tidak mudah memang untuk kita mau berkorban kepada orang lain, mungkin kepada keluarga sendiri juga kita tidak mudah. Tetapi karena kasih kita kepada keluarga kita, karena kasih kita kepada orang lain, kita rela berkorban. Kita meneladani apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita dengan berkorban menyelamatkan kita di kayu salib. Yang kedua kita lihat contoh. Ya, slide selanjutnya, ya sudah ya. Kita lihat dalam Esther, buku Esther pasal 4. Esther pasal 4 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17 ya. Esther pasal 4 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Ini suatu kisah di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu diancam akan dibunuh, dibinasakan oleh Haman. Dan Mordekhai, paman dari Esther, mengetahuinya. Dia memohon kepada Esther melalui pesuruhnya, tolong supaya Esther menghadap kepada raja. Di ayat ke-8 ya, Bapak Ibu bisa baca. Mordekhai bilang, tolong Esther menghadap raja, mohon pembelaannya raja terhadap ancaman pembunuhan ini. Tetapi Esther tahu dan orang-orang pun tahu, kalau seorang tidak dipanggil oleh raja pada waktu itu, dan dia menghadap raja dengan seenaknya, ancamannya tidak lain daripada kematian. Ya. Tetapi ketika Mordekhai menceritakan selanjutnya, akhirnya Esther mau berkorban. Ya, seperti ayat yang tadi kita katakan, kalau perlu mati, aku pun akan mati untuk bangsaku. Ya. Esther berkorban untuk bangsa Yahudi. Ya. Dia karena kasihnya kepada bangsanya. Dia rela sekalipun dia tidak dipanggil oleh raja.
Dia mau datang menghadap kepada raja untuk mohon belas kasihan terhadap bangsanya. Ya. Kedua contoh ini, Esther adalah seorang ratu, ya, seorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Yonatan pun sebagai anak sulung dari seorang raja, tapi mereka tidak memandang jabatannya untuk mau berkorban bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya. Untuk berkorban tidak perlu jabatan tinggi, tidak perlu kedudukan yang tinggi, tidak perlu dengan segala keberadaan di dalam dunia ini. Ya, yang diperlukan adalah kasih kita kepada orang yang mau kita tolong. Ya, macam-macam cara bagaimana kita bisa berkorban. Ya, kalau tadi Yonatan dan Esther ini mempertaruhkan jabatannya untuk menolong, untuk membela orang-orang yang dikasihinya. Mungkin ada hal-hal yang lain juga bagaimana caranya kita berkorban. Ya, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya semuanya aja. Ya, kita bisa berkorban dengan kekayaan kita. Bapak Ibu kalau baca dalam Lukas pasal 8, ya, Lukas pasal 8 ayat 1-3, ini di mana beberapa ibu-ibu mengikuti rombongan Tuhan Yesus, melayani rombongan Tuhan Yesus, karena mereka merasakan kasih Tuhan. Mereka pernah ditolong oleh Tuhan, dan mereka melayani rombongan Tuhan Yesus ini dengan kekayaan mereka. Ya. Bagi orang yang memiliki harta banyak, kita bisa berkorban dengan harta kita. Ya. Karena kasih kita kepada Tuhan, kita bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-10, ini cerita tentang Maria dan Marta. Di mana Maria berkorban waktunya dan hatinya untuk mendengar terus firman Tuhan. Ya, kalau di Lukas pasal 10, Marta komplain kepada Tuhan, kenapa Maria tidak mau membantu saya? Dia sibuk sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan, Maria telah mengambil yang terbaik. Dia mau berkorban waktu, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Itulah pengorbanan dari Maria. Dan apa juga yang kita bisa korbankan. Dalam Lukas pasal 21 ini adalah tentang persembahan seorang janda. Ya. Kalau tadi yang Lukas pasal 8, ibu-ibu ini melayani Tuhan, rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Karena mereka diberkati oleh Tuhan dengan banyak harta. Tetapi dalam Lukas pasal 21 tentang persembahan seorang janda miskin. Janda ini mau berkorban karena kasihnya kepada Tuhan dengan apa yang ada. Walaupun nilainya kecil menurut manusia, tapi besar di hadapan Tuhan. Kita seringkali berpikir, aduh kalau saya punya banyak, saya baru mau berkorban. Saya baru mau memberi kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, berkorbanlah dengan apa yang ada pada kita. Ya, berkorbanlah karena kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada sesama kita, kita mau memberi, mau menolong dan membela mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di Suryani pagi ini, biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kita ikuti pagi hari ini, mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita karena kasihnya kepada kita. Apa balasan kita kepada Tuhan? Dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Selain kita memberikan diri kita kepada Tuhan, memberikan hati kita, memberikan waktu kita, memberikan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini sebagai pesan kita untuk kita bawa pulang. Ya, slide selanjutnya. Karena kasih, maka Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua umat manusia. Dan melalui perjamuan kudus hari ini kita diingatkan akan pengorbanannya di kayu salib. Sama seperti Tuhan yang telah berkorban untuk manusia yang dikasihinya, demikian juga Tuhan ingin kita berkorban untuk mereka yang kita kasihi. Tanpa melihat jabatan kita, berkorbanlah dengan apa yang ada pada kita. Saatnya menyatakan kasih kita kepada keluarga, gereja, dan dunia melalui apapun yang dapat kita lakukan.
Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan dengan satu pujian. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Segenap hatiku hanya menyembah kepada Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri sebelum kita nanti memasuki perjamuan kudus. Lagi satu kali, dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita hanya menyembah kepada Dia, satu-satunya juru selamat kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang Engkau berikan buat kami, kasih-Mu yang Engkau tunjukkan buat kami dengan Engkau rela berkorban, Engkau rela mati di kayu salib menebus segala dosa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan ingatkan kami juga untuk mau berkorban untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami mau berkorban untuk Engkau yang kami kasihi juga. Ajarkan kami melakukan firman-Mu Bapa. Ajarkan kami melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas segala kasih-Mu Tuhan. Selain kami mempersembahkan kehidupan kami mau menyembah hanya kepada Tuhan kami. Kami hanya mau berkorban untuk Allah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati dan sempurnakan firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus pimpin kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih sekali lagi kepadamu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk keselamatan kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang suci pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, sidang jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian refnya saja, Darahmu Yesus sucikan daku. Dan saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya, Yesus, haleluya. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami semua. Oh Tuhan, terlebih saat ini di mana kami mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Lewat perjamuan kudus yang ada di hadapan kami saat ini. Oh Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhan, kami, oh Tuhan, datang kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa, kesalahan, kekurangan-kekurangan. Oh Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, sucikan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga oh Tuhan, pada saat kami menerima tubuh dan darah Kristus, oh Tuhan, kami menerima berkat Allah. Kami menerima kekuatan yang baru. Oh Tuhan, kami mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam perjamuan kudus kami percaya ada kuasa dan mukjizat Allah. Oh Tuhan, kekuatan yang baru, kemenangan yang daripada Allah, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan perlindungan yang sempurna Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami oh Tuhan berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa oh Tuhan, roti dan anggur ini bukan makanan dan minuman biasa, tetapi ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ada kuasa, ada mukjizat. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini, oh Tuhan, turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, anugerah Allah, berkat Tuhan mengalir lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus,
ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan tubuh Kristus yang telah tercabi-cabi untuk kita. Ia rela berkorban karena yang mengasihi kepada kita. Biar lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita senantiasa mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Dia rela berkorban, bukan karena kita baik, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena Ia mengasihi kepada kita dengan tulus. Ia mau menyelamatkan kita. Haleluya, Yesus, haleluya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Akuilah di hadapan Tuhan. Minta pengampunan yang daripada Allah. Sehingga pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, yang kita terima adalah berkat Allah. Silakan datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya akan pengorbanan Yesus. Mari kita makan roti ini dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Darah Kristus yang telah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh dikuduskan, disucikan. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
menjadi pribadi yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh percaya kita, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakan darah Kristus yang menguduskan hidup kita. Mari kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kristus yang memimpin dan mengendalikan hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya, oh Tuhan, setiap umat-Mu, oh Tuhan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan kembali. Yang dalam ikatan, oh Tuhan, ada kelepasan Tuhan. Oh Tuhan, dalam masalah pergumulan ada pertolongan. Ada jalan keluar Bapa. Oh Tuhan, yang bimbang diteguhkan kembali. Oh Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengumuman. Persembahan dapat kita lakukan dengan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum. Amplop bergaris merah biru untuk diakonia. Amplop persepuluhan. Ya. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia sebelum pulang
amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan. Atau bisa melalui transfer ke rekening gereja, ada tampilannya. Tambahan ada amplop persembahan Natal. Di bulan Desember kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Ada dana yang dibutuhkan oleh panitia sejumlah Rp17.500.000. Diharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua. Dana Natal yang sudah terkumpul sebesar Rp2.765.000. Adapun dana Natal untuk keperluan Natal Abi atau pemuda remaja, kunjungan ke Panti Ureda, Diakonia, Natal Gabungan Lansia, WBI, dan Kaum Pria Suryani. Natal Umum Jemaat Suryani tanggal 25 Desember. Khusus untuk persembahan Natal, jika melalui transfer, tuliskan berita Natal 2020 atau nominal persembahan diakhiri dengan angka 1. Contohnya bisa dilihat, ada tampilannya. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis. Offline dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 pagi atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Persekutuan Doa Remaja dan Pemuda, hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 18.30 bertempat di Gereja Suryani. Terbuka bagi setiap jemaat remaja dan pemuda dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan Doa Umum, hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 18.30 sama bertempat di Gereja Suryani, terbuka bagi jemaat dengan menggunakan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, dapat mengikuti secara online melalui YouTube. Link persekutuan akan dibagikan pada hari persekutuan. Ada pengumuman KPA, webinar parenting, telah dilaksanakan webinar parenting Ngopi Bareng pada Minggu 29 November 2020, minggu yang lalu. Jemaat dapat melihat tayangan ulang melalui channel YouTube GBI Suryani. Bakti Sosial Sekolah Minggu, akan dilaksanakan bakti sosial sekolah minggu. Berikut perinciannya. Ya. Terima kasih kepada jemaat yang telah ikut berpartisipasi, biarlah Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat kali ganda. Natal PRBI Paturyani. Ini ada tayangannya juga. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Live streaming melalui channel YouTube GBI Paturyani. Natal Abi Paturyani. Nah, ini tayangannya. Dilaksanakan pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 16. Live streaming melalui channel YouTube GBI Paturyani. Perayaan Natal GBI Paturyani Jemaat Suryani dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 16 sore. Pendaftaran kehadiran dimulai tanggal 13 Desember sampai dengan 16 Desember 2020. Mohon diperhatikan untuk pendaftaran kehadiran dimulai tanggal 13 Desember sampai dengan 16 Desember. Jemaat yang berulang tahun di bulan November, kita bisa lihat ada di tayangan. Selamat ulang tahun bagi jemaat GBI Suryani pada bulan November. Ya, Tuhan Yesus memberkati, nanti gift-nya ada di belakang bagi yang berulang tahun ya. Dukungan doa, kita akan berdoa buat Ibu Widya untuk pemulihannya, Bapak Sinsin untuk pemulihannya, Ibu Hani pemulihan dan dapat makan. Ibu Gunawan sakit mata dan sakit pinggang, Ibu Min kaki bengkak. Dan kita berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat agar Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai, memberikan kesehatan bagi kita semua. Sekian pengumuman hari ini, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Yosia. Ya, puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, ya, perlu saya beritahukan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan
Kota Bandung saat ini adalah masa PSBB proporsional. Untuk itu diingatkan kembali untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pada saat kita beribadah, jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, dan bila nanti selesai ibadah, ya diharapkan juga mungkin sekarang hujan, ya kalau mungkin berteduh sebentar, tapi tetap ingat jaga jarak. Ya, kita boleh menjadi contoh teladan bagi lingkungan dan kita juga mengikuti peraturan daripada pemerintah. Juga pendaftaran karena PSBB ini, ya kalau jumlah yang sudah ditetapkan maka tidak diperkenankan lagi untuk tambah, ya nambah jumlah yang ada, ya seperti saat ini itu sudah memadai, sudah cukup. Ya, jadi cepat-cepat mendaftar, akan diberikan itu pendaftaran dari mulai hari Senin sampai hari Kamis kalau tidak salah. Jika sudah memenuhi kuota maka akan ditutup. Ya, itu pemberitahuan dan himbauan supaya bisa mengikutinya untuk kebaikan kita semua, bahwa di dalam doa untuk keselamatan Kota Bandung, perlindungan Allah untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pada Tuhan pagi hari ini Tuhan telah memimpin menyertai ibadah kami, dan kami percaya kami pulang dengan penuh sukacita dan kemenangan yang daripada Allah. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang terus kuatkan, Tuhan teguhkan iman percaya mereka Bapa. Dalam keluarga Tuhan yang senantiasa berkati Bapa. Dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Segala kesulitan-kesulitan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan lalukan dari mereka Bapa. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada keberkatan yang melimpah-limpah bagi setiap umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah. Tuhan yang berkati mereka Bapa, sehingga mereka boleh sukses dalam sekolah studi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan Allah atas seluruh sidang jemaat yang ada di GBI Suryani. Oh Tuhan, dari anak-anak yang muda, dewasa sampai lansia, kami mohon Tuhan perlindungan Allah yang sempurna atas mereka Bapa, sehingga Tuhan ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat setiap persembahan yang dibawa oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang kuduskan dan Tuhan berkati, Tuhan yang balas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat Tuhan sidang jemaat-Mu yang Tuhan berulang tahun. Tuhan, sepanjang bulan November ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkat kesehatan, Tuhan kebahagiaan, panjang umur, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas mereka Bapa, dan mereka boleh mengalami kasih Allah yang luar biasa sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan telah menyertai di masa-masa yang lalu sampai saat ini, dan kami percaya Tuhan yang pasti menyertai, melindungi dan memberkati di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sakit. Oh Tuhan, kami berdoa buat Ibu Widya, buat Bapak Sinsin. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang pulihkan keadaan mereka Bapa. Oh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa buat Ibu Hani. Oh Tuhan, mari Tuhan saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan keadaannya Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu, tangan Allah yang Maha Kuasa, oh Tuhan terulur atasnya dan menjamahnya. Demikian juga Tuhan buat Ibu Gunawan Tuhan.
Oh Tuhan yang sakit mata dan sakit pinggang. Oh Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Demikian juga buat oh Tuhan Tante Min, Tuhan yang kakinya bengkak. Oh Tuhan kami berdoa saat ini bersepakat di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, Tante Min boleh disembuhkan kembali. Terima kasih Bapak. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang kami tidak oh Tuhan sebutkan satu persatu. Ada dalam oh Tuhan pergumulan kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pelihara. Tuhan yang lindungi senantiasa dalam segala sesuatu. Dan memberkati. Memberikan kesehatan yang sempurna. Oh Tuhan pada akhirnya kami berdoa Tuhan. Buat oh Tuhan kota Bandung. Yang saat ini oh Tuhan diadakan lagi PSBB Tuhan. Oh Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang pulihkan keadaan kota Bandung. Mereka yang terpapar oh Tuhan COVID-19. Oh Tuhan dapat dipulihkan oh Tuhan kembali. Oh Tuhan bagi oh Tuhan masyarakat. Boleh oh Tuhan tetap mengikuti oh Tuhan protokol kesehatan. Dimulai juga dari kami anak-anak Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan contoh yang baik. Terima kasih Bapak. Segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Pemerintah pusat maupun kota dalam oh Tuhan menangani COVID-19 ini. Tuhan yang menolong mereka Bapak. Tuhan yang memberikan hikmat. Oh terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati negeri kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tuhan yang memberkati kota kami. Dan memulihkan perekonomiannya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Oh Tuhan dan kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan oh Tuhan mengakhiri ibadah kami. Dan kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Tuhan yang pimpin sertai dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan Tuhan yang memberikan kasih karunia. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Thank you.